gua di sini Bung Yot di channel gua guys. So ini hari kelima gua guys karantin mandiri di Wisma Atlet Kemayoran. Oke, hari yang sungguh luar biasa guys. Setelah beberapa hari ini gua melewati fase-fase di mana sesak napas dan pusing, ada sedikit diare juga guys. So ini fase udah melewati itu semua dan 3 hari ke depan gua akan di swab untuk pertama kalinya di Wisma Atlet ya guys ya, untuk melihat apakah gua sudah boleh pulang atau enggak guys. Jadi untuk swabnya sendiri di 3 hari ke depan nanti, setelah swab gua harus menunggu hari 2-3 hari. Jadi totali gua akan stay di sini 10 hari dari pertama gua masuk sampai nanti setelah swab test dan menunggu hasil swab test ya guys. Guys, gua di sini juga mau bilang, terlepas dari apapun, memang Wisma Atlet adalah tempat yang paling enak untuk karantin ketika lu terinfeksi COVID-19. Ini mungkin comparing sama cerita-cerita orang yang punya pengalaman di karantin di tempat lain seperti rumah sakit ataupun hotel, itu kebebasannya agak diperketat karena mereka lebih mengutamakan kita tuh stay di kamar guys ya, sama kayak di rumah sakit juga, apalagi mungkin rumah sakit yang masih melayani pelayanan umum dan sebagainya guys. Jadi pasti mereka lebih ketat untuk menghandle orang-orang yang terkena COVID-19. Beda sama yang di sini, memang khusus untuk pusat menghandle COVID-19 guys. Jadi ketika lu kesini, lu nggak bakal kena lagi ketemu lagi sama orang-orang yang mau berobat, karena ini kan namanya juga rumah sakit darurat COVID-19 ya. Berbagai cerita gue ada sharing di video gue pertama dan kedua selama gue di COVID di Wisma Atlet ini guys. Mungkin ada suka ada dukanya juga, boring pasti guys. Terlepas apapun keadaannya, keadaannya nggak begitu ketat, tetap aja boring. Lu kangen sama orang rumah atau orang-orang yang lu tinggalkan di rumah, atau atmosfer di mana lu bisa hangout bareng teman atau di tempat kerjaan guys. Itu yang dirindukan pada saat lu karantin di sini guys. Karena tetap saja walaupun lu bebas, ada hal-hal yang dibatasi seperti waktu dan juga ruang gerak lu. Dalam arti lu nggak bisa ke tempat-tempat tertentu yang sudah dibatasi oleh pihak Wisma Atlet dan para pengawasnya guys. Di sini kita dijagain oleh TNI dan Polri guys. Berikut juga sama ada mungkin sebagian besar itu volunteer yang ikut membantu orang-orang yang saat ini sedang men-treat atau sedang mencoba untuk memutus mata rantai COVID-19 dimanapun mereka berada guys. Dan gue bicara di sini khususnya yang di Wisma Atlet. Dan gue mau bilang guys, bagi teman-teman yang pada saat ini mungkin kalau lu terinfeksi atau lu terkena atau lu terpapar COVID-19, jangan langsung nyerah, jangan langsung stres. Yang lu pikirin hanya satu hal guys. Memang waktu pertama gue kena juga gue stres banget, karena ya gambaran di kepala gue penyakit ini adalah penyakit yang berbahaya, karena juga media dan televisi sudah selalu menceritakan gimana bahayanya penyakit ini dan bagaimana ketika kita nanti menutup usia karena penyakit ini, bagaimana mereka men-treat orang-orang yang meninggal gara-gara COVID-19 guys. Itu kan selalu terngiang dan teringat di kepala gua guys, untuk gua pribadi ya guys ya. Dan disitu yang membuat sedikit stres guys. Dan ketika ketemu orang-orang di sini dan ketemu di sekitaran kita, tetangga atau orang-orang pada saat kita jogging atau kita lagi olahraga bareng, itu memang mereka selalu memberi support kita tuh kayak, lu nggak boleh stres, lu nggak boleh memikirkan yang di luar dulu, lu harus mikirin diri lu sendiri. Ketika lu udah selesai sama diri lu dan lu dinyatakan sembuh, baru lu mulai lagi untuk berpikir apa-apa yang udah tertinggal selama lu harus stay di sini gitu guys. Jadi saat ini ya, kalau lu memang cinta sama keluarga lu yang di luar, lu rindu sama keluarga lu yang di luar, ketika lu terinfeksi COVID-19 ya, lu harus tetap semangat sampai menaikkan imun itu sendiri, imun di dalam hidup lu ya, imun di dalam badan lu, dan sehingga penyakit itu bisa pergi guys. Dan gue juga mau bilang, kalau mungkin lu merasa terintimidasi apakah gue udah melakukan kesalahan sehingga Tuhan memberikan penyakit seperti ini, gue mau bilang seperti ini guys. Tuhan itu sudah memberikan semua bagian yang ada di dalam hidup kita.
kita. Tuhan itu sebelum kita tercipta, terbentuk, dia sudah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita, guys. Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita, Tuhan tuh bisa tahu masa depan kita seperti apa, guys. Itu sekali lagi kembali kepada kita. Jadi semua sudah mendapat bagiannya masing-masing, guys. Jangan terintimidasi dengan kata-kata orang yang mungkin sedikit naif dengan berkata, lu banyak dosa makanya Tuhan memberikan penyakit seperti ini. Guys, gue mau memberi contoh satu ya. Kalau di agama gue, pengikut Kristus, pengikut Tuhan itu, cara mati mereka itu menderita, guys. Cara mati mereka itu begitu sakit banget. Kalau memang dibilang menabur baik, menuai baik, ya bagaimana dengan mereka, guys? Gue bukan menentang namanya menabur baik dan menuai baik ya, guys ya. Tapi di sini gue cuma bilang, terkadang Tuhan mengizinkan hal buruk terjadi dalam hidup kita, guys. Itu aja yang positif gue mau kasih tau ke lu, guys. Jangan berpikir nanti ada orang, ya ini banyak nih di kita-kita ini, ketika kita lagi kena seperti ini ya minta ampun sama Tuhan. Oke, gue bakal minta ampun sama Tuhan, itu gue terima. Tapi kalau lu mau dihubungkan dengan apa yang sudah lu lakukan dan Tuhan memberikan hal seperti ini, ya itu menurut gue pribadi salah, guys. Koreksi kalau gue salah. Ya jadi lu tetap harus think positif, guys. Seperti yang gue bilang tadi, yang mengikuti Tuhan dan yang orang-orang yang bertemu Tuhan pun cara mati mereka pun menderita, guys. Ada yang ditusuk, ada yang dibakar, ada yang direbus, segala macam menurut firman Tuhan yang gue baca, guys. Jadi di sini gue cuma mau bilang sama lo semua, hindari orang-orang yang berpikiran dan menjudge lo yang seperti ini, guys. Jadi gue mau lo tetap semangat aja, pikir sesuatu yang Tuhan. Kalau lo memang pelawak seperti gue, lo melakukan sesuatu, buat draft untuk membuat sesuatu yang bisa lo share ke orang-orang selama lo di sini, mungkin dalam bentuk komedi. Siapa tahu, guys, itu bisa menjadi berkat tersendiri buat lo ketika lo mungkin keluar dari sini. Berkat bukan selalu uang, guys. Berkat adalah memberi orang senang, membahagiakan orang lain gitu. Kalau masalah yang lalu mungkin lo merasa berdosa, lo terintimidasi dengan apa-apa yang sudah lo lakukan, ya lo tetap harus bertanggung jawab dengan hal itu, guys. Cuman gue mau bilang sama lo, Tuhan itu maha pengampun. Dan kembali lagi ke lu niat untuk minta ampun apa enggak, guys. Bukan dihubungkan dengan penyakit yang lu terima terus Tuhan menghukum lu sama penyakit lu. Bagi gue sih nggak seperti itu ya, guys. Cuman gue percaya segala sesuatunya, segala umat manusia punya bagiannya masing-masing. Sekarang gini loh, orang yang dekat sama Tuhan, yang ibaratnya berdoa dengan luar biasa, masih diizinkan kok kena kanker, guys. Banyak pendeta juga yang mati kena kanker, dan pemuka-pemuka agama lain, guys, kena penyakit juga. Di mana Tuhan untuk orang-orang seperti itu? Kalau misalnya lu diintimidasi atau lu dijudge dengan apa yang lu lakukan, itulah penyebab kenapa lu sakit. Gitu, guys. Tetap think positif, guys. Di sini ada Jordan Bungyor channel yang nggak seberapa, tapi tetap semangat membuat konten walaupun dalam keadaan sakit, guys. Guys, di hari kelima ini kemajuan pesat sudah gua lalui, guys. Gua sekarang udah mulai nggak stres lagi dan penyakit diare gue udah hilang, cuman masih ada bengek sedikit di pernapasan gue, guys. Jangan, gue minta bantu lo pada untuk berdoa buat gue. Nanti 3 hari ke depan gue akan di swab pertama kalinya di Wisma Atlet ya, guys ya. Di Wisma Atlet setelah gue dinyatakan positif corona. Jadi kalau nanti CT gue udah di atas 33, itu berarti gue sudah nggak bisa lagi menularkan ke orang-orang, dan gue dinyatakan negatif. Dan berarti gue bisa pulang dan kembali rock and roll, guys, dan menyelesaikan segala sesuatu yang tertunda. Dan gue sayang semua orang-orang yang menyayangi gue. Bung Yor, ciao. Tetap sehat, guys. Dan gue mau bilang seperti ini, guys, tetap bijak dalam segala hal, guys. Bagi lo yang masih di luar dan masih sehat-sehat aja, guys, ingat satu hal, ikutin prosedur pemerintah yang sudah dicanangkan di sekian lama ketika penyakit ini sudah mulai masuk ke Indonesia, guys. Tetap memakai hand sanitizer, tetap cuci tangan, tetap memakai masker, tetap menggunakan disinfektan ketika lo merasa lo tercemar sesuatu, dan jaga kebersihan, pakailah semua yang sudah dicanangkan dan ikuti protokol-protokol yang ada, guys. Jangan pernah menganggap remeh, guys, karena gue mau bilang satu, guys, ketika lo terinfeksi ini dan lo tidak positif, luar biasa, guys. Demi Tuhan, rasanya nggak enak banget, apalagi kalau lo ada gejala, guys. Itu sakitnya sama mampus. Dan ketika lo OTG, lo nggak pernah sadar kalau lo sedang mencemari orang-orang.
Untuk teman-teman yang di Wisma Atlet ataupun dimanapun kalian di karantina, tetap semangat ya guys, kita bertarung untuk hidup dan mati kita. Karena kita percaya segala sesuatunya diciptakan baik. Kalaupun terjadi seperti ini, karena ada rahasia ilahi yang kita nggak pernah tahu, tapi dengan tujuan yang baik. Itu aja dari saya, Bung Yor. Have a good day guys, and enjoy your day.